Baik, bentar Bun ya. Oke. Baik, kita masuk ke rumus ketiga dari pembahasan hamzah wasal gitu ya. Rumus pertama itu untuk menentukan baris daripada hamzah wasal itu harus berpandukan kepada huruf ketiga gitu ya. Dan itu kita sudah selesai. Kemudian kita masuk ke rumus kedua. Ini dia tidak berpandukan huruf ketiga, artinya dia terlepas dari rumus yang pertama gitu ya. Jadi konsepnya kita tinggalkan rumus pertama gitu, jangan terbawa-bawa lagi gitu ya. Hanya 4 kata saja. 4 kata ini sudah mabni. Mabni itu sudah dikukuhkan ataupun pengecualian dalam Al-Quran. Hanya 4 kata saja dalam Al-Quran yang dia ketika kita memulaikan bacaan padanya selalu dibaca baris bawah. Karena dia 4 kata, maka sangat disarankan ini kita hafal, harus dihafal deh. Atau paling tidak familiar bagi kita. Ketika kita nanti baca Al-Quran, oh iya, ini bacaannya ini. Seperti itu ya. Yaitu katanya yang pertama ada ibnu, iqadu, imshu, imdu. Ibnu, iqadu, imshu, imdu. Ini akan selalu dibaca baris bawah. Ketika kita memulaikan bacaan pada kata ini gitu ya. Kalau dia di tengah jelas, kalau di tengah hamzah wasal itu tidak dibaca. Silakan Bunda baca yang itu, Bu. Dibaca secara isbal 2 harakat. Dimulakan bacaan dengan kasrah dan ditukar hamzah kedua kepada ya dengan mat 2 harakat. Enggak, yang rumus kedua, Bun, yang 4 kata itu silahkan dibaca contohnya. Ibnu, Iqadu, imdu. Oke, baik. Kita masuk ke rumus yang ketiga. Silakan, Bun. Dibaca berdasarkan isbal 2 harakat. Dimulakan bacaan dengan kasrah dan ditukar hamzah kedua kepada ya dengan mat 2 harakat. Baik, yang pertama adalah dimulakan bacaan dengan kasrah. Berarti i gitu ya. Kasrah itu kan i. Kemudian ditukar hamzah kedua menjadi ya, mat ya, ataupun menjadi 2 harokat. Kira-kira seperti itu. Rumus yang ketiga ini terjadi ketika ada 2 hamzah bertemu. Dan ini hal yang jarang terjadi dalam Al-Quran, yang mana 2 hamzah bertemu. Hamzah yang kedua adalah hamzah yang pertama adalah hamzah wasal, dan hamzah yang kedua adalah hamzah qata' ataupun hamzah biasa. Baru berlaku rumus ini. Kalau tidak bertemu seperti yang kita jelaskan tadi, tidak berlaku rumus ini. Oke, kita lihat contohnya sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu yang pertama adalah hamzah wasal. Yang kedua hamzah biasa ataupun hamzah qata'. Dia berada di atas ya kosong gitu ya. Betul ya? Oke. Kita masukkan rumusnya. Mulakan bacaan dengan kasrah, berarti dibaca i gitu ya. Baca i. Kemudian tukar hamzah kedua menjadi mat ya. Berarti i-nya menjadi panjang, disebabkan karena hamzahnya sudah ditukar menjadi tanda panjang ya. Sehingga bacaannya menjadi yang sebelah kiri, sama dengan sebelah kiri gitu ya. Oke, coba Bunda baca yang sama dengan sebelah kiri itu. Oke, seperti itu. Jadi bacanya menjadi i, tu, ni. Yang sebelah kanan itu nanti seperti inilah bentuk yang tertulis dalam Al-Quran. Yang sebelah kiri seperti inilah cara membacanya, gitu ya. Oke. Baik, baca rumus berikutnya, Bun. Dimulakan bacaan dengan doa dan ditukar hamzah kedua kepada waw dengan mat 2 harokat. Oke, kita lihat memenuhi syarat enggak? Ada enggak 2 hamzah berdekatan? Ada ya. Hamzah pertama hamzah wasal, hamzah kedua hamzah qata' ataupun hamzah
biasa. Dimulakan bacaan dengan dhammah, berarti dibaca u. Ditukar hamzah kedua menjadi tanda panjang untuk u ataupun menjadi waw kosong gitu. Berarti u-nya menjadi panjang. Sehingga sama dengan bacaannya sebelah kiri gitu. Silakan Bunda baca. Utumina. Baik, bisa dipahami, Bon? Oke. Ini berarti di Al-Quran ada huruf yang gini ya Ustaz? Ada. Tapi gak banyak. Nanti dia mulai dari juz 28 biasanya. Juz 28, juz 27. Kami ada screenshot beberapa itu, tapi kami lupa letak tepatnya di surah apa. Banyak ketemu. Ini penggalan dari Al-Quran. Walaupun nanti kalimatnya tidak persis seperti ini, tetapi kata kuncinya adalah ketika dua hamzah bertemu. Berlaku rumus ini. Ya, berlaku rumus ini. Nanti ini akan mulai terlihat ketika kita masuk ke juz 28, juz 27 dan seterusnya. Kalau juz 30, 29 belum ada jumpa contoh yang seperti ini. Baik. Bunda sudah 3 kali kami tanya kasus-kasus seperti ini. Ketika Bunda setoran, ingat di surah apa? Enggak. Lupa ya. Oke. Nanti ketika jumpa dengan Al-Quran nanti tolong ingatkan kami. Berarti ini. Baik, kita masuk rumus yang keempat. Ini rumus keempat ini berlaku ketika ada tanwin. Tanwin itu baris dua di atas, di bawah dan di depan. Setelahnya ada hamzah wasal. Itu dulu. Kalau sudah terpenuhi syarat ini, maka berlakulah rumus yang keempat ini. Contoh, kita lihat yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu tertulis dalam Al-Quran. Qauman Allah, gitu ya. Kemudian di situ ada man, ada tanwin. Setelahnya ada hamzah wasal. Berarti memenuhi syarat. Cara bacanya bagaimana? Lihat yang sebelah kiri menjadi qaumanillah. Oke, kalau satu contoh mungkin belum kita dapat polanya. Kita baca contoh berikutnya, nanti baru kita lihat pola dan persamaannya di mana. Kemudian bi ghulamin ada tanwin. Setelahnya ada hamzah wasal. Berarti memenuhi syarat ya, memenuhi syarat ya. Bi ghulamin usmuhu. Kira-kira seperti itulah ya tulisannya. Cara bacanya bagaimana? Bi ghulaminismu. Oke. Contoh yang ketiga. Adun ada tanwin. Setelahnya ada hamzah wasal. Adun al-mursalin. Dibaca menjadi adunil mursalin. Pertanyaannya, apa persamaan daripada ketiga contoh ini? Coba dilihat polanya, pasti dapat pola. Kalau tes CPNS misalnya di SKD ini ketemu. Pertama qauman menjadi qaumani. Bi ghulamin menjadi bi ghulamini. Adun menjadi aduni. Apa persamaannya? Man menjadi mani. Berarti dihilangkan tanwinnya, ditukar menjadi ni gitu ya. Bi ghulamin menjadi mini, sama, dihilangkan tanwinnya, ditukar menjadi ni gitu ya. Adun menjadi duni, dihilangkan tanwinnya, ditukar menjadi ni. Berarti polanya seperti itu. Hilangkan tanwinnya, ganti menjadi ni, seperti itu ya. Itu persamaan. Dan ini paling banyak nanti ditemukan dalam Al-Quran. Paling banyak sekali. Baik, insyaallah. Silakan Bunda baca. Ini latihannya ini sengaja diacak dia. Dia tidak berurutan.
Tidak berurutan baris pertama rumus 1 tidak, dia sengaja diajak untuk melatih. Silakan Bunda baca baris pertama. Kalau rumah ekspresi sama yang bawah, Iya Bun, langsung ke latihan itu halaman